Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Falda, Stanbook F5511936. Saya tidak punya kelompok karena saya tidak dapat kelompok, jadi saya kerja sendiri. Oke, untuk video virtualisasi storage saya akan presentasikan. Pertama di sini yang akan dibahas ada definisi virtualisasi, keuntungan, kelemahan virtualisasi, arsitektur virtualisasi, jenis-jenis, dan perangkat lunak virtualisasi. Yang pertama, definisi virtualisasi storage adalah konsep di mana penyimpanan data fisik diabstraksikan dan dikelola secara virtual, memungkinkan alokasi dan penggunaan sumber daya penyimpanan lebih efisien, fleksibel, dan mudah dikontrol melalui software. Next ada keuntungan virtualisasi. Terdapat 6 keuntungan virtualisasi. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya memungkinkan pengalokasian dan penggunaan penyimpanan yang lebih efisien, menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua, fleksibilitas memungkinkan penyesuaian dan penyelesaian cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Dan yang ketiga, manajemen yang mudah, menyederhanakan manajemen melalui penyimpanan antarmuka perangkat lunak yang terpusat. Yang keempat ada peningkatan kinerja, dapat meningkatkan kinerja dengan menggunakan teknologi seperti caching dan tiering. Yang kelima, ketersediaan dan redundansi, memfasilitasi implementasi strategi ketersediaan tinggi dan redundansi data yang efektif. Yang keenam, ada skalabilitas, memungkinkan penambahan kapasitas penyimpanan tanpa mempengaruhi operasi yang sedang berjalan. Yang kedua, tentu saja ada kelemahan virtualisasi. Yang pertama ada kinerja, mungkin mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan penyimpanan fisik langsung, terutama dalam lingkungan yang sangat dimuat. Yang kedua, kompleksitas, memperkenalkan tingkat kompleksitas tambahan dalam infrastruktur TI, termaksud konfigurasi, manajemen, dan pemecahan masalah. 3. Ketergantungan pada infrastruktur virtualisasi, ketergantungan pada keandalan dan kinerja infrastruktur virtualisasi yang mendasari dapat menjadi titik kelemahan. Yang keempat, biaya awal dan investasi, memerlukan investasi awal yang signifikan dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan staf. Keamanan dan privasi, memperkenalkan kompleksitas keamanan data tambahan, terutama ketika data dari berbagai sumber atau aplikasi berbagi penyimpanan yang sama. Yang keenam, ketergantungan terhadap vendor, menjadi lebih bergantung pada vendor penyedia solusi virtualisasi yang dapat membatasi fleksibilitas dalam memilih solusi penyimpanan di masa mendatang. Keempat ada arsitektur. Arsitektur virtualisasi storage merujuk pada struktur dan komponen yang membentuk sistem virtualisasi penyimpanan. Arsitektur ini dirancang untuk mengabstraksi dan mengelola sumber daya penyimpanan fisik secara efisien, fleksibel, dan terpusat melalui perangkat lunak. Yang apabila diartikan adalah suatu cara membuat komputer fisik menjadi berfungsi seperti dua komputer atau lebih, yang mana di setiap komputer virtual tersebut menggunakan arsitektur dan dasar sama dengan komputer fisik. Kelima, ada jenis-jenis. Jenis-jenis virtual storage ada, yaitu pertama ada virtual SAN virtualization atau virtual storage area network virtualization, mengabstraksikan penyimpanan fisik dari berbagai sumber menjadi satu entitas penyimpanan virtual yang dapat diakses melalui jaringan. Yang kedua ada NAS virtualization, network attached storage virtualization, menggabungkan beberapa penyimpanan file fisik ke dalam satu titik file yang dapat diakses melalui jaringan. Selanjutnya ada host-based storage virtualization, memanfaatkan perangkat lunak pada server host untuk mengelola penyimpanan dari berbagai perangkat penyimpanan fisik. Yang keempat ada storage virtualization appliance, perangkat keras atau perangkat lunak yang bertindak sebagai lapisan virtualisasi antar server dan penyimpanan fisik. Storage hypervisor. Kelima ada storage hypervisor, menjalankan lapisan virtualisasi pada hypervisor dan mengelola penyimpanan dari beberapa perangkat
penyimpanan fisik. Selanjutnya ada perangkat lunak virtualisasi. Yang pertama ada VMware vSAN, yaitu platform penyedia definisi perangkat lunak atau software defined storage yang terintegrasi dengan infrastruktur virtualisasi VMware vSphere. Yang kedua ada Microsoft Storage Space, fitur penyimpanan definisi perangkat lunak yang terintegrasi dalam Windows Server, memungkinkan penggunaan penyimpanan dari berbagai sumber. Selanjutnya ada OpenStack Standard, proyek OpenStack yang menyediakan penyimpanan blok definisi perangkat lunak yang dapat diakses melalui antarmuka yang seragam. Selanjutnya ada Nutanix Acropolis, platform hyperconvergent yang mencakup solusi penyimpanan definisi perangkat lunak, mengintegrasikan komputasi penyimpanan dan virtualisasi. Selanjutnya ada Dell EMC Scale IO, solusi penyimpanan definisi perangkat lunak dari Dell EMC dirancang untuk infrastruktur hyperconverged dan memungkinkan penyediaan penyimpanan elastis. IBM Spectrum Virtualize, platform penyimpanan definisi perangkat lunak dari IBM yang menyediakan virtualisasi dan manajemen data yang terpusat. Selanjutnya ada HP Store Virtualisasi Storage, solusi penyimpanan definisi perangkat lunak dari Hewlett Packard Enterprise atau HPE, menyediakan penyimpanan terdistribusi dan dapat diakses melalui jaringan. Yang terakhir ada Red Hat Chip Storage, platform penyimpanan skala petabyte yang terbuka dan berbasis perangkat lunak, menyediakan penyimpanan objek, blok, dan berkas yang terdistribusi. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.